Shalom, sekembalinya saya dari perjalanan ziarah ke Israel bulan Maret yang lalu, saya mendapat kabar bahwa orang-orang yang sangat saya kasihi telah dipanggil Tuhan. Hati saya sangat sedih. Kematian mereka membawa saya dalam perenungan yang panjang. Saya ada dalam masa karantina mandiri 14 hari sendirian di kamar belakang. Itu membuat memori saya merekam ulang orang-orang yang saya kasihi ini. Yang pertama adalah seorang hamba Tuhan, gembala yang sangat dikasihi oleh jemaatnya Pendeta Fuchsie. Yang satu lagi seorang mantan Vice Presiden Bank Asing, Ibu Non Rawung, seorang bankir yang banting setir menjadi pengabdi masyarakat. Mereka kedua-duanya adalah orang yang cinta Tuhan, sangat mengasihi Tuhan, sangat dikasihi oleh keluarga dan sekelilingnya. Saya tahu banget hidup mereka. Yang satu melayani Tuhan, melayani orang-orang secara jasmani, yang satunya lagi melayani orang-orang secara rohani. Tapi ketika mereka dipanggil Tuhan di masa COVID ini, seolah-olah hidup mereka selesai begitu saja. Semua perbuatan baik seolah-olah tidak mengikuti mereka, tapi saya tahu pasti bahwa kisah tentang mereka itu tetap hidup dalam hati dan memori orang-orang yang mengasihi mereka. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan saudara dan saya yang sampai hari ini masih tetap hidup sehat dan kuat? Tema sharing saya hari ini adalah riset. Riset artinya mengatur ulang atau memasang kembali sesuatu yang sudah kita ubah-ubah. Kalau di riset itu akan kembali lagi ke pengaturan awal. Biasanya kita akan melakukan riset apabila ada masalah yang terjadi dengan smartphone kita. Nah, ada dua macam riset. Yang pertama adalah soft reset. Soft reset itu caranya mematikan gadget kita kemudian menghidupkan kembali, atau cara paling sederhana adalah cabut baterai. Nah, riset yang kedua adalah hard reset. Itu factory default reset. Jadi menghapus semua data dan balik lagi ke pengaturan awal bawaannya pabrik atau diformat kembali. Nah, situasi dan kondisi kita hari-hari ini membuat saya merenungi kembali kisah yang sering saya dengar ketika saya sekolah minggu, yaitu kisah tentang Nuh dan Bahtera. Saudara, pada zaman itu Tuhan melihat betapa jahatnya orang-orang di bumi. Semua pikiran mereka itu selalu jahat. Ketika Tuhan memandang ke dunia, yang dilihat hanya kejahatan saja. Kekejaman itu ada di mana-mana. Tuhan bahkan menyesal telah menciptakan mereka dan menempatkan mereka di bumi. Dalam kecewanya Tuhan, Tuhan berkata, "Aku akan membinasakan manusia yang kuciptakan itu." Nah, tapi ada satu orang yang menyenangkan hati Tuhan, namanya Nuh. Satu-satunya orang baik pada zaman itu. Ia hidup akrab dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saudara, kita semua tahu kisahnya. Allah kemudian akhirnya memerintahkan kepada Nuh untuk membangun Bahtera secara detail, dan Nuh melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh berumur 600 tahun ketika banjir besar terjadi di bumi. Jadi pecah segala mata air yang ada di bawah bumi, kemudian segala pintu air di langit terbuka, hujan turun selama 40 hari 40 malam, dan Kejadian 7 ayat 16 berkata, setelah semua masuk ke dalam Bahtera, Tuhan menutup pintu kapal. Nah, saudara perhatikan baik-baik, Tuhan sendiri yang menutup pintu kapal. Tiba-tiba ketika Nuh dan seisi keluarganya sudah ada di dalam Bahtera, sekonyong-konyong
mereka di karantina, ada dalam lockdown. Mirip bukan sama situasi kita akhir-akhir ini. Nah, ketika Nuh dan keluarganya masuk dalam masa lockdown ini, Bahtera itu terapung-apung, terombang-ambing, seolah-olah situasi tidak bisa dikendalikan. Saudara, Nuh tidak bisa mengendalikan bahteranya. Apakah saudara tahu bahwa bahtera itu gak ada kemudinya? Jadi siapa dong yang mengendalikan bahtera? Nuh bahkan tidak bisa memutuskan kapan dia dan seisi keluarganya akan keluar dari masa karantina itu. Karena pintu bahtera hanya bisa dibuka dan ditutup oleh Tuhan. Nah, situasi kita hari-hari ini seolah-olah kita ada dalam situasi yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Virus yang ukurannya sangat kecil itu yang hanya bisa dilihat di bawah mikroskop itu sanggup membuat dunia ini, bumi ini shut down. Saudara, yakinlah saudara bahwa Tuhanlah yang sedang mengendalikan kapal rumah tangga kita. Dan kalau Tuhan yang memegang kemudi, kita aman karena tidak ada hal yang di luar kendalinya Tuhan. Amin. Nah, kembali lagi ke riset itu tadi. Apa yang akan terjadi kalau smartphone kita di riset ulang? Yang terjadi adalah semua aplikasi yang kita pasang, yang pernah kita install, atau semua setting yang pernah kita ubah-ubah, yang diubah-ubah oleh pengguna HP, akan terhapus secara otomatis. Nah, tombol reset itu mengembalikan smartphone kita ke kondisi ketika kita pertama kali beli atau pertama kali kita aktifkan. Dia akan menghapus semua data yang telah kita tambah atau kita ubah. Nah, masalah bisa muncul waktu kita mau reset. HP tiba-tiba bisa jadi panas. Saudara, ada di rumah 24 jam bersama anak-anak kita dan suami kita. Teman saya bahkan pernah bercanda ngomongnya gini, kalau sama anak-anak di rumah 24 jam sih gak masalah. Lah ini suami yang biasanya pergi pagi, pulang malam, tiba-tiba ada di rumah 24 jam. Itu bisa bikin suasana rumah jadi agak panas, bukan? Nah, waktu untuk riset itu berbeda-beda di setiap Android. Ada yang 3 menit, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit. Saudara, berapa lama sih kita akan ada dalam masa riset ini? Itu urusan Tuhan. Bagian kita adalah kita fokus saja ke apa yang akan kita lakukan selama masa kita stay at home ini. Nah, ada beberapa manfaat dari factory default reset. Yang pertama adalah itu menghapus semua virus atau malware. Kemudian membuat performa Android kita menjadi lebih cepat, menghapus semua aplikasi yang tidak perlu, menghapus semua file-file yang gak berguna akibat dari aplikasi yang kita install, dan membuat ruang penyimpanan itu kembali lega. Saudara, jadikan waktu-waktu ini sebagai kesempatan untuk kita membersihkan kembali hidup kita setelah sekian lamanya terpapar oleh virus-virus dunia ini. Nilai-nilai yang membuat kita bergeser dari standar Alkitab. Jadikan kesempatan ini untuk kita menghapus kembali cara-cara hidup kita yang salah dan mulai membersihkan dan membuat hati kita, ruang penyimpanan kita kembali lega. Jadi, stop complaining, atur ulang hidup kita. Tuhan tuh sedang meriset kembali hidup manusia supaya kembali ke pengaturan awal. Nah, ada di rumah 24 jam bersama suami dan anak-anak saya, membuat saya akhirnya bisa melihat secara lebih jelas hal-hal yang selama ini terlewat oleh penglihatan saya. Saya bisa lihat, kenapa ya anak saya kok tiba-tiba sikapnya jadi kayak gitu? Kok dia bisa kasar ya? Kok marah-marah terus ya? Saya tahu
itu bukan terjadi begitu saja. Sudah terbentuk selama beberapa waktu, hanya tidak terlihat oleh saya. Apa saja yang harus kita atur ulang dalam hidup kita? Yang pertama, keuangan. Keadaan sulit bukan alasan untuk kita tidak berbuat baik. Yang kedua, mindset kita harus kita atur ulang. Semua tekanan yang sedang kita alami hari-hari ini, jadikan itu peluang, challenge, kesempatan untuk kita menjadi lebih kreatif. Saya bisa lihat teman-teman saya tiba-tiba bisa pinter masak, bisa bikin cemilan yang lucu-lucu, tiba-tiba bisa jualan yang macem-macem. Lalu yang ketiga yang harus kita riset kembali adalah waktu kita. Kita ketika sebelum masa COVID ini kita susah sekali buat istirahat. Nah, ambil waktu untuk istirahat karena tubuh kita perlu. Kemudian ambil waktu untuk membangun kembali relasi kita dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Sesuatu yang sangat sulit kita lakukan ketika kita sangat sibuk. Yang keempat, atur ulang kembali rumah kita. Nah, saya tuh senang sekali kalau ada tamu yang berkunjung ke rumah saya. Itu membuat saya tiba-tiba jadi rajin. Dipaksa untuk beberes rumah supaya ya minimal kinclong sedikit. Nah, bayangkan kalau Tuhan tinggal di rumah kita, bukankah rumah kita harus rapi? Nah, yang kelima yang harus kita atur ulang adalah emosinya kita. Nah, ini nih bagian yang seru, terutama untuk para ibu-ibu. Baru aja masak segambreng, udah habis, harus masak lagi. Rumah kok susah banget jadi rapi. Terus belum lagi harus nemenin anak home learning. Gadget yang kita punya harus dipakai sama anak kita, padahal itu dipakai buat jualan online misalnya. Tagihan terus jalan gak berhenti. Terus anak-anak yang remaja dikit-dikit ngambek. Wah, itu bikin emosi kita ya. Naik turun gampang banget emosi. Nah, ini adalah kesempatan untuk kita mengatur ulang emosi kita. Peran mama, peran ibu itu sangat penting hari-hari ini. Siapkan diri kita supaya nanti ketika kita keluar dari masa riset ini, kita sudah siap. Saudara, manusia punya kemampuan untuk beradaptasi. 3-4 bulan kita ada dalam situasi yang seperti ini, itu membuat kita bisa beradaptasi dengan cepat. Segala sesuatu bisa dilakukan dari rumah. Pesan makanan tinggal bisa online, kerja dari rumah, doing business dari rumah, sekolah dari rumah. Tiba-tiba kita tuh sadar, ternyata semua bisa dilakukan dari rumah. Nah, lama-lama kondisi ini jadi normal. Gaya hidup manusia mulai berubah. Kalau kita nggak siap-siap, nanti waktu kita keluar dari masa riset ini, kita bisa shock lagi. Nah, jadi ini adalah kesempatan untuk kita mengatur ulang hidup kita. Kita butuh hikmat yang dari Tuhan untuk mengarahkan kita, memimpin kita. Hikmat untuk kita minta Tuhan gimana, apa yang harus kita persiapkan untuk pada nanti waktunya nanti Tuhan akan membawa kita keluar. Nah, saudara, ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita menekan tombol reset, dan di atas segalanya kita harus mengatur ulang hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Anak-anak akan melihat betapa salehnya kita hidup. Mereka akan meniru kita dan pada waktunya nanti mereka akan mempraktekannya. Nah, saya akan tutup dengan ayat ini. Mari kita baca sama-sama, ada di Mazmur 107 ayat 43. Semoga orang bijaksana memikirkan semua hal itu dan mengakui bahwa Tuhan tetap mengasihi. Wanitanya Allah, jadilah bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik,
Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kami butuh pertolongan dari Tuhan, kami butuh hikmat dari Tuhan untuk mengajar dan mendidik kami. Apa yang harus kami siapkan pada hari-hari ini, sebelum nanti akhirnya kami keluar menghadapi dunia yang baru. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti atas hidup kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin.